Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Mihani dengan NPM 22125803. Baik, pada kesempatan ini saya melaksanakan ziarah ke makam Syarifah Nurmaya. Saya berangkat dari Martapura menuju ke makam beliau. Syarifah Nurmaya adalah seorang wali Allah yang hidupnya singkat namun penuh makna. Sejak kecil hingga wafat, beliau menunjukkan ketekunan ibadah, kesucian diri, kebersihan hati, dan banyak karomah yang menjadi bukti kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah salah satu tokoh perempuan yang dihormati dan dikenal oleh masyarakat setempat sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam penyebaran nilai-nilai Islam serta keteladanan akhlak mulia. Ziarah ini diawali dengan menjaga etika dan adab seperti berpakaian sopan, bersikap tenang, serta menjaga kebersihan dan kesakralan lingkungan makam. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap tempat ziarah dan adat budaya lokal yang sejalan dengan ajaran Islam. Pesan moral dari kisah dan ziarah ke makam Syarifah Nurmaya adalah bahwa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diukur dari panjangnya usia, melainkan dari ketulusan ibadah, kebersihan hati, kerendahan diri, dan ketaatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga ziarah menjadi sarana untuk meneladani kesalehan, memperbaiki akhlak, memperkuat iman, serta mengingat bahwa keberkahan dan kemuliaan sejati lahir dari hati yang ikhlas dan tawadu dalam mengikuti ajaran Islam. Keberadaan makam ini tidak hanya menjadi tempat ziarah tetapi juga menjadi simbol kesalehan dan teladan spiritual yang terus menginspirasi umat Islam. Hingga kini, makam Syarifah Nurmaya tetap menjadi bukti nyata akan keberkahan para wali Allah yang terus hidup di hati umat. Lokasi makam beliau berada di Jalan PM Nur Kusambi, Desa Mandiangin, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Makam ini ramai diziarahi terutama pada saat haul tahunan yang dihadiri ribuan jamaah, habaib, ulama, dan masyarakat. Dan perlu kita ketahui bahwa makam Syarifah Nurmaya tidak hanya menjadi tempat ziarah spiritual, tetapi juga daya tarik wisata religi, dan juga menjadi simbol kesalehan dan teladan spiritual yang terus menginspirasi umat Islam. Kebersihan dan pengelolaan tempat yang baik menjadikannya tujuan utama bagi peziarah yang mencari ketenangan batin. Mushola yang tersedia di area makam memberikan fasilitas yang memadai untuk beribadah. Suasana sejuk dan damai di sekitar lokasi semakin menambah kekhusyuan ziarah. Adapun nasab dan kelahiran beliau, bernama lengkap Syarifah Nurmaya binti Al-Habib Abdurrahman bin Husain bin Abdullah Al-Fakir As-Segaf, seorang zuriat Rasulullah yang lahir pada 17 Safar 1402 Hijriah atau 5 Desember 1981. Beliau wafat dalam usia 32 tahun pada Ahad 25 Maret 2015 atau 4 Jumadil Akhir 1436 Hijriah. Dalam keadaan tetap menjaga kesucian diri sebagai seorang perawan. Sejak kecil, Syarifah Nurmaya dididik langsung oleh ayah dan ibunya dengan disiplin ilmu agama dan adab Islami. Hari-hari beliau diisi dengan menunaikan sholat wajib dan sunnah, membaca Al-Quran minimal 5 juz sehari, rutin menghadiri majelis taklim, diantaranya Majelis Guru Munawar dan Hafizin Kampung Melayu, Majelis Guru Wildan Tanjung Rema, Majelis An-Nur Banjarmasin Asuhan Habib Abu Bakar Mauladawilah. Beliau juga dikenal gemar ziarah ke makam orang-orang saleh seperti Datuk Kalampayan, Guru Sekumpul, dan Habib Basiri. Dari kecil pula, beliau telah menunjukkan karomah, diantaranya mengabarkan bahwa beliau akan wafat di usia 32 tahun. Perjalanan ibadah dan karomah semasa hidup, salah satu kisah masyhur adalah ketika beliau hendak menunaikan umroh. Biaya telah disetorkan, namun setelah beliau berangkat, sang ayah menemukan bahwa uang tersebut masih utuh tersimpan di lemari. Ketika ditanya, beliau memberi bukti berupa foto dirinya di gerbang makam Nabi Muhammad di Madinah. Padahal uangnya sama sekali tidak berkurang. Karomah setelah beliau wafat, yang pertama yaitu ziarah ke Jeddah. Sesudah wafat, beliau tetap tampak melakukan ziarah ke makam Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf di Jeddah. Penjaga makam terkejut karena pagar besi yang terkunci terbuka sendiri. Ketika ditanya siapa dirinya, beliau memperkenalkan nama dan menunjukkan bahwa makamnya berada di Padang Panjang, Kabupaten Banjar.
penjaga itu kemudian membuktikan kebenarannya dengan datang langsung ke Indonesia dan berziarah ke makam beliau. Terus yang kedua, cahaya dari dalam kubur. Suatu malam para habib bersama jamaah membaca Maulid Simtud Durar di makam beliau. Saat lampu padam, tampak cahaya terang keluar dari dalam kubur disertai terdengarnya syair Yahanan Yamanan. Cahaya itu sempat diabadikan dan disimpan oleh keluarga beliau. Terus yang ketiga yaitu membimbing jamaah umrah. Beberapa tahun setelah wafat, sekelompok jamaah umrah asal Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan merasakan bimbingan rohani beliau hingga mereka bisa mencium Hajar Aswad di Masjidil Haram. Kisah ini menyebar luas di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan dan 4 hari sebelum wafat, beliau dirawat di rumah sakit. Anehnya beliau sudah menyiapkan sendiri perlengkapan jenazahnya. Beliau berwasiat agar dikuburkan di Kusambi, Desa Padang Panjang, Karangintan, Kabupaten Banjar. Beliau waktu wafat ma'aruhi beliau juga yang membeli daging untuk acara ba'aruhan beliau. Lamun kada saleh hilap, begitu menurut cerita. Karomah Syarifah Nurmaya terus dikenang oleh para peziarah. Tidak sedikit yang percaya bahwa makam beliau membawa berkah bagi mereka yang datang dengan niat baik. Sebagian besar pengunjung menjadikan kunjungan ini sebagai bagian dari perjalanan spiritual mereka, bagi untuk memanjatkan doa maupun menyampaikan nazar. Semoga yang nonton video ini rezekinya melimpah ruah dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.